Nah, saya pakai speakerphone biar baik, akan segera saya mulai ya. Mudah-mudahan nanti eh, tidak kesulitan dalam penyampaian ini ya, karena menggunakan sistem internet. Ya, saya coba masuk ke materi repeater ya. Di repeater nanti setelah saya sampaikan juga saya kirim kembali ke grup WhatsApp ya ini. Jadi kalau pernah dengar kata repeater, itu kata kuncinya repeater ya. Jadi kata kuncinya repeater, dicatat ya, repeater atau stasiun pengulang atau stasiun pancar ulang atau radio pancar ulang. Nah, itu kata kuncinya itu ya. Itu ya. Nah, repeater itu apa? Bahwa repeater adalah suatu alat yang berfungsi untuk menguatkan sinyal atau pengulang sinyal yang lemah sehingga akan menjadi sinyal yang baik kembali. Jadi akan menjadi sinyal yang baik kembali itu. Nah, repeater ini ada banyak di sekitar kita ya. Cuma istilahnya saja yang berbeda ya. Kalau istilah repeater yang biasa dipakai untuk handphone itu namanya adalah stasiun BTS, base transceiver station. Nah, itu ya, station itu ya. Di belakang kampus itu ada, itu pakai tower besar. Itu merupakan BTS, merupakan repeater ya, sebagai penguat pengulang sinyal yang dikirim dari handphone, kemudian dihubungkan ke titik pusat, kemudian sampai ke dihubungkan ke yang lain, pada pengguna-pengguna yang lain. Nah, itu. Nah, kalau di dalam teknik repeater untuk radio, itu hampir sama ya. Cuma biasanya kalau radio itu cakupannya lebih luas lagi, banyak dipasang di gunung-gunung atau di bukit-bukit. Ya, di gunung-gunung atau di bukit-bukit. Nah, kenapa harus dibuat sistem repeater? Nah, bila mana sistem komunikasi yang sifatnya direksional, yang sifatnya langsung, itu mengalami suatu kendala atau gangguan, sehingga jangkauannya tidak bisa menjadi jauh lagi, maka diperlukan yang namanya stasiun-stasiun repeater. Nah, itu seperti itu. Nah, contoh bloknya seperti ini. Ya, blok repeater. Blok repeater itu terdiri dari ada bagian filter, audio prosesor, ya. Kemudian ada bagian COR, ya. Kemudian bagian RX itu bagian penerima,
kemudian di bagian pemancar atau TX, kemudian unit power supply, itu merupakan pesawat repeaternya harus seperti itu di dalam satu blok gitu ya. Nah, kemudian selain fungsi repeater sebagai pengulang pancaran sinyal, kemudian memperluas jangkauan pancaran sinyal, ya, sistem kerja yang namanya repeater itu sistemnya ada yang namanya sistem duplex, ada yang namanya full duplex, ya, kemudian ada yang namanya sistem cross. Nah, biasanya dengan pola atau model simplex ya. Jadi ada duplex, full duplex, kemudian simplex dengan sistem cross. Biasanya namanya crossband itu ya. Nah, jalur-jalur yang dipergunakan untuk repeater itu banyak dipergunakan di jalur VHF dan UHF ya. Jalur VHF dan UHF. Nah, itu seperti itu ya. Nah, kan jalur itu kan ada HF, ada VHF, ada UHF. Nah, untuk repeater banyak menggunakan jalur VHF dan UHF. Ya, sistem perambatannya adalah menggunakan sistem gelombang langsung. Nah, itu seperti itu. Kemudian repeater itu digunakan untuk apa? Banyak, Mas ya. Sebagai radio komunikasi, sebagai radio broadcast untuk memperluas jangkauannya supaya menjadi jauh lagi. Kemudian sebagai radio telepon atau handphone, ya. Radio komunikasi ini contohnya ya saat ini baru ada bencana di Gunung Semeru sana. Ini radio komunikasi ini di sana memegang peranan penting, itu ya, dengan menggunakan alat radio komunikasi untuk kontak komunikasi mulai dari posisi yang ada di lapangan, mungkin dari tim SAR, tim rescue, PMI ya, kemudian bisa kontak komunikasi dengan titik induk pusat, mungkin via rumah sakit, via TNI, via Polri, kemudian Departemen Sosial. Nah, ini radio komunikasi memegang peranan penting, dan tentunya untuk membuat supaya cakupan atau jangkauannya menjadi jauh ya dengan menggunakan teknik repeater. Kemudian pemasangan repeater. Nah, pemasangan repeater itu harus ada di tempat yang tinggi, misalkan di pegunungan atau gedung-gedung bertingkat. Nah, kalau pemasangan repeater itu di dataran rendah tidak efektif, walaupun dipasang di gedung bertingkat. Nah, itu karena harus membutuhkan tiang penyangga yang cukup tinggi kalau kita masangnya di dataran rendah, dan cakupannya pun tidak bisa luas. Sedangkan efeknya apa? Kalau repeater dipasang di gedung-gedung bertingkat saja butuh tiang penyangga yang cukup besar, mungkin sampai 40 meter di atas gedung. Nah, resikonya apa? Kalau powernya semakin tinggi, resikonya ada kehilangan daya yang terhilang pada kabel, ada losses kabel. Nah, itu seperti itu. Maka teknik repeater itu adalah dipasang di lokasi perbukitan, dataran-dataran tinggi. Di sana tidak membutuhkan tiang penyangga yang tinggi karena geografinya juga cukup tinggi, sehingga apa? Lebih simpel, tidak ada kerugian daya, ya, tidak ada kerugian daya yang hilang di sepanjang saluran. Nah, itu repeater ya. Beberapa lokasi yang sering dipergunakan, kalau pernah dengar, ada di lereng Lawu ya. Lereng Lawu Utara itu ada di Candi Cetho ya. Di Candi Cetho, Jenawi Karanganyar itu sudah cukup bagus sekali ya. Coverage areanya itu hanya dengan cukup repeater 5 watt. Itu cakupannya adalah ada sampai dengan Jawa bagian utara. Mulai Jeporo, Semarang, Kudus, Demak, Cepu, itu sudah cukup bagus sekali repeater itu ya. Kemudian untuk cakupan seluruh raya hampir menyeluruh termasuk Jakarta juga kena dengan 5 watt. Nah, kalau repeater diletakkan di dataran tinggi cukup dengan daya yang kecil.
Itu. Sedangkan kalau alat komunikasi biasa tanpa repeater 5 watt tidak akan bisa jauh, bahkan 50 watt pun tidak akan bisa jauh, harus menggunakan antena yang tinggi kan itu. Kemudian di Cemoro Sewu itu juga ada. Ya. Kemudian Candi Suko Karanganyar, Candi Suko juga ada. Sehingga kalau ada adik mahasiswa misalkan touring atau jalan ke kawasan dataran tinggi, kok di sana banyak menara-menara antena, nah itu bisa dipastikan bahwa itu adalah stasiun-stasiun repeater dan lain-lain itu ya. Nah, membuat repeater itu bisa dibikin sendiri. Ya, repeater itu bisa kita bikin sendiri. Harus ada bagian pemancarnya, penerimanya, power supply, filter, ada antena, COR, kemudian pengatur modulasi atau tone control. Di laboratorium telekomunikasi ada beberapa alat karya mahasiswa, tugas akhir ya itu, dan repeater ya, ada yang model full duplex, ada yang model duplex biasa. Itu. Nah, salah satu contohnya yang saya pakai untuk PowerPoint ini. Jadi PowerPoint ini mengadopsi dari adik-adik mahasiswa yang pada saat itu membuat stasiun repeater. Nah, kemudian yang paling penting apa? Bahwa setiap repeater ini adalah intinya harus ada perangkat yang kita siapkan sehingga tidak bisa kita buat sendiri ya dengan cara mudah itu ya. Nah, itu. Kemudian COR. COR ini apa? Carrier Operated Relay. COR ini fungsinya saat ada sinyal, kemudian mengaktifkan bagian pemancar, kliknya. Kalau pemancar itu harusnya secara manual pakai tangan, tapi dengan teknik COR, pemancar itu nanti akan bekerja saat ada sinyal yang masuk. Nah, ada lagi yang namanya filter. Filter ini fungsinya untuk mencegah adanya gangguan frekuensi ya, sifatnya internal maupun dari luar ya. Internal itu apa? Internal itu mungkin di repeaternya sendiri itu akan timbul gangguan, splatter misalnya gitu ya. Maka perlu dilakukan proses filter. Nah, gangguan eksternalnya apa? Mungkin ada di sekitar frekuensi repeater itu ada pengguna yang lain sehingga nyeplet ke bagian repeater input itu dengan teknik filter, harapannya ya perangkat itu tidak terganggu, minimal adalah bisa mengurangi gangguan. Kalau hilang total itu biasanya sulit ya, karena biasanya repeater kalau ditempatkan di lokasi-lokasi tinggi itu karena semakin peka itu. Nah, kemudian antena, bahwa dalam sistem repeater itu diperlukan suatu antena. Antena itu antena bagian pemancar dan antena bagian penerima. Harus terpisah, akan lebih bagus. Jadi pada saat antena itu fungsinya pada saat menerima sekaligus dia memancar. Nah, supaya bisa mengolah informasi modulasi itu dengan jelas, dengan baik, maka diperlukan yang namanya audio control. Audio control ini apa fungsinya? Mengatur bass treble. Jadi tidak boleh terlalu ngebass, tidak boleh terlalu treble, tidak boleh terlalu flat vokal. Nah, itu. Maka diperlukan tone control. Dan adik-adik mahasiswa ini ya pernah dengar saya rasa. Namanya tone control. Ya, mengatur atau equalizer ya bisa itu ya, equalizer, mini equalizer juga bisa dipakai sebagai sarana untuk mengatur suara audio pada repeater. Kemudian bagaimana menggabungkan dari perangkat repeater ini intinya adalah perangkat ya, jadi kita bisa membuat dari dasar atau bahkan cukup memodifikasi perangkat-perangkat yang buatan pabrik yang sudah ada itu nanti kita pisahkan. Mana bagian pemancar, mana bagian penerima itu kita pisah. Nah, setelah kita pisah, kemudian kita gabungkan. Nah, kita gabungkan menjadi satu. Nah, kemudian menjadi satu perangkat lengkap, nah namanya adalah repeater. Nah itu, nanti saya kirim ya dari PowerPoint ini, nanti saya kirim ke grup WhatsApp supaya nanti bisa melihat dengan jelasnya ya.
Nah, kemudian komunikasi dengan sistem repeater itu adalah sistemnya menggunakan sistem frekuensi yang tidak sama antara pemancar dan penerima, atau sistemnya adalah duplex. Nah, duplex ini dikenal ada dua, yang namanya duplex plus dan duplex minus, bersifat menambah nilai frekuensinya dan mengurangi nilai frekuensinya. Itu adalah namanya repeater. Itu seperti itu ya. Di gambar itu nanti yang bagian atas itu sudah kelihatan sekali sama yang bagian bawah. Nah, kemudian apa? Contoh ya. Nah, ini contoh-contoh ya. Contoh. Nah, contoh ini. Ya, ini contoh itu ya, yang bagian atas ada dua, itu kanan kiri, ada kelihatan akinya itu NSB itu ya. Itu merupakan repeater yang kami kelola sampai sekarang. Itu adalah miliknya Polri ya, yang kita pasang di Candi Ceto sana, itu ya, di lereng Lawu bagian utara. Nah, kemudian yang contoh kedua itu adalah juga miliknya Polres, dan yang sebelahnya itu adalah contoh Bengawan Solo. Nah, ini ya, ini contoh Bengawan Solo. Ini juga karya kita ini ya, di mana repeater Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Bengawan Solo ini digunakan sebagai repeater untuk komunikasi mulai Waduk Gajah Mungkur sampai di Cepu sana, Gresik ya. Nah, sehingga informasi-informasi yang berkaitan dengan waduk, sungai, itu adalah melalui jaringan gelombang radio. Itu seperti itu. Nah, ini contoh di dalamnya. Kemudian di gambar itu juga muncul. Nah, ini pada saat kita mau melakukan pemasangan repeater ini ya. Dan repeater ini kalau di dataran tinggi paling tidak ya dekat dengan penduduk. Artinya bahwa pesawat stasiun repeater ini kita bisa jadikan satu di rumah penduduk itu ya. Kalau daerahnya cukup tinggi. Tapi kalau ternyata tidak ada rumah penduduk, ya mau nggak mau memang pemancar repeater ini dipasang di bukit ya, jauh dari penduduk, kemudian dibuatkan rumah tersendiri di sana atau kotak tersendiri yang tahan air, tahan angin dan sebagainya. Dan tentunya jaringan listrik ini ya menggunakan teknik listrik, bisa menggunakan pembangkit listrik tenaga angin atau tenaga surya atau matahari. Namun biasanya kalau di pegunungan justru karena sering berkabut, kalau menggunakan solar cell itu menjadi tidak efektif, hanya waktu pengisiannya berapa waktu saja. Tuh, malah yang lebih kontinu itu adalah menggunakan sistem pembangkit listrik tenaga angin. Anginnya berembus malah lebih kencang dan stabil, cukup menggerakkan kincir anginnya itu. Nah, ini contoh lagi ya, berapa contoh tatkala di lokasi-lokasi di dataran tinggi. Kurang lebihnya fotonya adalah seperti itu ya. Yang jelas tatkala ada di dataran-dataran tinggi, Anda pas main di sana kemudian melihat kok banyak tower, banyak caga antena, nah itu pasti bahwa itu adalah stasiun repeater. Itu Mas ya. Nah, demikian Mas yang bisa kami jelaskan. Kemudian contoh soal itu merupakan satu contoh saja. Apa yang Anda ketahui tentang repeater, buatkan contoh repeater beserta cara kerjanya. Nah, itu bagian daripada contoh soal ya. Contoh soal nantinya pada saat ujian UAS. Dan kelihatannya untuk ujian UAS-nya nanti offline ya, kalau tidak ada perubahan ya baru kajian-kajian ya, nanti tidak online tapi offline. Berarti harus masuk nanti ujiannya. Maka silakan harus sudah mulai mengumpulkan referensi, catatan-catatan ya, baik dari sudut manapun ya, termasuk apa yang pernah saya sampaikan itu dibuka kembali. Nah, itu seperti itu. Demikian, nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan
silakan untuk bisa ditanyakan kembali ya itu. Monggo nanti bisa tanya jawab. Kalau ada kesulitan ya. Silakan yang akan bertanya tentang dasar repeater tadi, monggo silakan. Apakah ada? Enggak, Pak. Enggak. Apa yang saya sampaikan dari suara saya tadi bisa didengar ya Mas Arif ya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Ini prakteknya besok Senin belakang itu tinggal grupe Mas Hizkia. Betul ya Mas Hizkia ya? Iya, Pak. Nah, dipersiapkan ya karena di grup yang terakhir bahwa perkuliahan nanti untuk di grup saudara itu hanya sampai dengan tanggal 23. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis karena 24 itu sudah ada informasi libur Natal. Nah, sehingga pertemuannya kan kurang dari 1 hari ya. Padahal 1 hari itu harusnya tanggal 24 nanti kan dipakai untuk Anda bikin tugas prakteknya. Nah, kemudian tugas prakteknya ini pengganti 24 itu nanti di tanggal 3 Januari tahun depan. Mundur ya, mundur 1 minggu itu malah lebih leluasa. Anda bikin tugasnya mestinya lebih baik daripada grup-grup yang sebelumnya. Belum saudara itu ya. Jadi ada kesempatan 1 minggu untuk bikin tugas yang lebih baik lagi. Mestinya grup yang terakhir lebih baik daripada yang lain. Nilainya paling tidak ya A++ itu. Tolong diperhatikan, tentunya juga mereferensi dari teman-teman yang sebelumnya. Karena rata-rata tugasnya hampir sama, tapi tidak bisa disepelekan. Ya, pembangkit dasar sinyal itu tidak sesederhana orang membuat rangkaian. Mau nggak mau ya basicnya harus kuat betul, dipahami, diperhatikan, tekun, rajin, sabar. Intinya adalah seperti itu. Coba dimunculkan dulu untuk gambar-gambar tampilan videonya. Ya. Nah, yang lain monggo. Mas Agus, biar kelihatan. Sabili, Putra, nah, Rep, tampilkan. Ya, di bedile rakyat tau ngarep kayak biasanya bedile cuma kayak tembok kayak. Pajem, Pak. Payu, wah wes sembrono dodolan bedil. Dolan nang nggonku nang omah lho bedil cemerentel. Kapan-kapan, Pak? Tak sowan gene jenengan. Wah, iki dodolan bedil ke kiri simpen. Wah, jan anak apa-apa kok di anu lho dicokot lho. Aman, Pak, insyaallah. Ya, baik kalau demikian ya sekilas materi nanti saya kirim di grup. Yang jelas saya selalu membuka konsultasi setiap saat dimanapun ya. Silakan main ke Telkom di waktu-waktu longgar silakan ya, konsultasi silakan. Kemudian tugas ya, tugas-tugas yang belum dikumpulkan yang kemarin sudah praktek kemudian juga sudah ujian silakan segera dikumpulkan. Jadi batasnya kan sampai tanggal 30 Desember. Saling mengingatkan teman dan yang lain. Dikirim ke link di bagian tugas. Nah, ada beberapa yang belum kirim tugas. Itu. Baik kalau demikian terima kasih. Ada kurangnya mohon maaf. Yang penting tetap semangat. Sukses untuk Anda. Sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujong karo ragil jujong. Ini ngopo lagi jedul iki?